Nah gini nakama, dalam kisah Shinobi yang kita kenal ini memang terancam oleh kehadiran makhluk misterius yang lebih kuat dari apapun yang pernah ada sebelumnya ya, para Ego Jubi atau bahkan yang dibilang Shinjo. Mereka itu memang bukan hanya musuh biasa tapi entitas yang memegang kekuatan tak terbayangkan, siap mengubah keseimbangan dunia sendiri. Desa-desa yang dulunya saling bersaing kini harus bersatu bertahan hidup nih. Namun di tengah perang yang semakin sengit itu, keputusan sulit harus diambil oleh Hokage dan juga para Shinobi lainnya kan, termasuk Shikamaru yang merancang strategi beresiko tinggi untuk menghancurkan musuh-musuh itu. Akan tetapi tak semua orang setuju dengan cara yang lebih keras dalam hal ini. Dalam pertempuran yang lebih dari sekedar fisik ini nanti, perasaan keraguan pengorbanan menjadi bagian dari taktik yang harus dipilih kan. Siapa yang akan bertahan dan siapa yang akan jatuh dalam permainan Ego Jubi. Apakah para shinobi masih bisa bertahan dalam kisah yang telah berubah ini? Lalu bagaimana dengan Kawaki yang mencoba membuka limiternya melalui Amado itu? Yos, ini menarik nakama. Let's go, kita mulai lebih dalam. Oh ya, kita mau ingetin ya, sekarang ini YouTube udah ada fitur produk-produk unik lainnya loh sob. Kita akan senantiasa ngecantumkan produk-produk diskon super menarik dengan harga ekonomis yang bisa kalian beli di sana teman-teman. Mau tumbler anime, lukisan, kaos, apparel, produk-produk unik lainnya, tema Jepangan atau yang viral di marketplace, semuanya sekarang ada di YouTube tuh. Jadi setiap video panjang, short maupun live kita akan berikan rekomendasi produknya ya, biar kita tambah semangat bikin kontennya nih. Jadi jangan lupa untuk dicek dan dicek out ya jika kalian ngerasa tertarik. Oke, kita langsung masuk ke inti ceritanya. Nah jadi tuh gini, dengan adanya para Shinjo itu, monster misterius yang datang dengan kekuatan luar biasa emang. Kisah shinobi yang dulu sangat kuat kini terasa semakin rapuh ya. Kekuatan shinobi yang sudah lama menjadi pilar dalam kisahnya itu kini mulai tergoyahkan. Disinilah peran Kage menjadi sangatlah krusial. Dengan segala informasi yang dimilikinya, Hokage Shikamaru harus memanfaatkan segala kekuatan yang ada, baik kekuatan maupun kelemahan para musuhnya untuk merancang sebuah rencana jitu yang bisa menghancurkan ancaman besar ini. Memang Shikamaru berat sekarang konsekuensinya. Kita menyaksikan bagaimana Shikamaru dengan kecerdasannya yang udah terkenal itu memainkan peranan penting dalam perencanaannya. Bagaimana dia mengatur strategi dan memanfaatkan segala informasi yang ada kan, mulai dari kekuatan hingga melemahkan musuhnya. Ini semuanya dilakukan untuk menumbangkan para Shinjo yang menjadi ancaman bagi dunia shinobi sendiri. Bahkan kita bisa melihat bagaimana dia bekerja sama dengan sekutu-sekutu lamanya, termasuk tim-tim yang berjuang di berbagai desa tuh. Semua itu untuk memulihkan keadaan yang kian genting ini. Awal dari munculnya Shinjo dan rencana taktis itu memang berjalan saling beriringan. Sebelumnya kita hanya mendengar sedikit tentang Shinjo itu ya, tapi di bab-bab berikutnya mereka mulai menunjukkan kekuatan yang mengerikan. Mereka bukan hanya sekedar musuh biasa yang ingin menguasai dunia sendiri, tapi mereka memiliki tujuan lebih dalam, mencari pengetahuan, memperluas kekuatan mereka. Nah mungkin nanti juga persoalan pohon Diwalaya. Itulah yang menjadikan mereka sangatlah berbahaya. Ketika kisah shinobi mulai kehilangan kekuatan yang pernah membuatnya luar biasa itu, maka munculnya Shinjo itu menjadi ancaman yang tak bisa dianggap remeh kan. Nah dalam perjalanan itu kita juga melihat munculnya karakter baru seperti Ryu Ego Jubi yang menjadi bagian dari Shinjo. Keberadaannya memperkenalkan kita pada ancaman yang lebih nyata dan lebih dekat lagi, terutama karena dia itu terhubung dengan kemampuan khusus yang dimiliki oleh putra dari Gaara itu, yakni Shinki. Nah dengan kecerdasan yang luar biasa itu kita melihat bagaimana desa-desa yang sebelumnya tak terlibat dalam konflik utama, sekarang di kisah Two Blue Vortex semuanya menjadi beda nakama. Desa pasir kini terlibat dalam pertempuran ini, bergabung dengan desa-desa lain dalam ancaman tersebut. Nah dari sini kita akan masuk untuk memecahkan bagaimana misteri dan strategi cerdas Shikamaru. Dalam chapter-chapter kemarin ya ada banyak hal yang diungkapkan. Salah satunya adalah bagaimana kita mendapatkan penjelasan tentang beberapa misteri yang sebelumnya membingungkan, seperti bagaimana Zetsu bisa bergerak di padang pasir padahal tidak ada pohon di sana pula. Nah dalam chapter kemarin ada banyak hal yang diungkapkan ya. Salah satunya adalah bagaimana kita mendapatkan penjelasan tentang beberapa misteri yang sebelumnya membingungkan, seperti bagaimana orang-orang itu dan juga para Ego Jubi bisa bergerak di padang pasir padahal tidak ada pohon di sana kan. Ternyata seperti yang diungkapkan Matsuri, pohon sebenarnya itu ada di mana-mana. Dan ini membuka pemahaman baru bagi kita untuk mengerti ya, bahwa poin-poin itu menjadi sebuah hal yang realistis lagi, bahwa akar-akar pohon itu memang ada di bawah meskipun tertutup pasir ya.
Selain itu kita juga melihat bagaimana Shikamaru dan Kage lainnya bekerja sama untuk menyusun rencana yang bisa menumbangkan Shinju itu. Manfaatkan informasi yang diperoleh melalui Kazun Koji, mereka berhasil merancang strategi yang lebih terarah ini nih. Nah, di sini kita melihat bagaimana taktik yang sebenarnya tidak terlihat itu kini mulai terbuka. Rencana ini melibatkan pergerakan dan beberapa tim yang berjuang untuk membebaskan teman-teman mereka yang terjebak dalam keadaan sulit ya, baik itu karena dijadikan pohon atau terperangkap dalam segelnya. Nah, dari sini nakama, ancaman baru dari Shinju itu dan juga peran Shikamaru itu akan sangatlah dibutuhkan. Shinju memang bukan hanya sekedar makhluk aneh, mereka juga cerdas nih, penuh dengan misteri, dan mereka itu bekerja sama dengan cara yang tak terduga melalui jurah. Memang membuat setiap langkah mereka itu semakin sulit diprediksi ya. Salah satu peran penting dalam cerita itu adalah bagaimana Shikamaru yang selalu berusaha untuk menjaga keseimbangan kisahnya sekarang. Dengan segala kemampuan dan pengetahuan yang dimilikinya, Shikamaru harus mampu merancang setiap langkah yang bisa membawa dunia itu kembali ke jalurnya lagi. Ingat ya bahwa Shikamaru itu mulai memikirkan strategi yang lebih besar. Mereka tak hanya bertarung melawan Shinju secara fisik, tapi juga berusaha memahami pola pikir dan strategi mereka. Langkah yang diambil penuh dengan perhitungan matang nih, bahwa keputusan diambil bukanlah hal yang soal kekuatan. Shikamaru mempertimbangkan, itulah kenapa dia memutuskan Konohamaru untuk mengalahkan Matsuri dengan cara mendekatinya. Memang itu mengesankan sih. Salah satu momen yang paling tegang itu adalah ketika Shikamaru mengutarakan rencananya untuk mengalahkan Shinju itu dengan cara aneh, dengan cara yang cukup memang kontroversial sih. Dia menyarankan untuk memanfaatkan kelemahan mereka itu yang terletak pada sifat yang mirip dengan orang-orang atau bahkan masih bocah-bocah liar lah. Meskipun ini terdengar sangat cukup aneh ya, inilah satu-satunya poin yang telah membedakan Shikamaru dengan orang lain. Shikamaru tahu bahwa Dewa Shinobi kini itu telah berubah dan mereka tak bisa bertindak seperti yang dilakukan para pahlawan sebelumnya seperti era Naruto. Mungkin Naruto jelas tak akan mau melakukannya tapi ini Shikamaru nakama. Di sini kita bisa melihat ya perbedaan besar antara cara berpikir Shikamaru dengan berpikir Naruto dan juga mungkin Kakashi. Jika Naruto masih cenderung untuk mempercayai pada kebaikan hati dan mencoba menyelamatkan musuhnya, Shikamaru jelas dia orang yang pragmatis, menyadari bahwa mereka tak bisa lagi berpegang pada prinsip lama karena dunia Shinobi sekarang itu memang telah berubah. Zaman sekarang itu melawan para ego Jubi yang inkarnasi dari Jubi ekor 10 loh sotabennya. Bukankah itu mengerikan? Namun di nakama tak semua orang memang sepakat dengan strategi ini. Seperti Konohamaru yang menjalankan misi terlihat sangat ragu awalnya. Dia merasa bahwa tidak mudah mengkhianati sama Shinobi, meskipun itu melawan ego Jubi yang terlebih lagi adalah karakter Matsuri yang telah mereka kenal baik. Matsuri ini referensinya adalah teman Konohamaru sendiri, Moegi Kaza Matsuri loh. Konflik emosional ini menjadi faktor penentu memang dalam kemenangannya, tapi juga emosi dan hubungan antar karakter yang ikut mempengaruhi keputusan yang telah diambil pada nantinya. Nah, perjalanan ini kita akan melihat bagaimana orang-orang seperti Sarada, Mitsuki, dan juga Araya Yudo akan memainkan peranan di desa pasir, terutama Sarada yang terombang-ambing antara tugas yang harus dijalani dan perasaannya terhadap Boruto. Semua perasaan ini memang memperkaya kisah True Blue Vortex nih. Ingat ya nakama bahwa rencana yang berisiko tinggi dan potensi kegagalan itu ada dalam misi mereka kali ini. Rencana yang diajukan oleh Shikamaru memanglah beresiko, tak ada yang bisa memprediksi hasilnya. Meskipun rencana tersebut terlihat menjanjikan karena otaknya adalah Shikamaru, ada kemungkinan besar bahwa mereka akan gagal. Namun hal yang menarik adalah bagaimana Shikamaru dan timnya itu bersiap untuk segala kemungkinan buruk itu. Mereka tahu bahwa kegagalan berarti kehilangan nyawa dan mungkin juga menghancurkan era Shinobi kan. Nah, kita juga melihat bagaimana Boruto dan juga rekannya mulai meragukan rencana yang telah disusun itu, meskipun mereka percaya pada kecerdasan Nara Shikamaru ya. Keraguan tetap muncul, terutama karena mereka tahu bahwa dunia Shinobi kini sangat berbeda dengan yang mereka kenal sebelumnya. Nah, dalam setiap keputusan mereka ambil ada pengorbanan yang harus diterima sih. Memang Shikamaru mengakui bahwa tak semua orang akan selamat. Ada kemungkinan bahwa mereka akan mengorbankan seseorang untuk menyelamatkan misi yang lain. Nah, di sini di balik semua rencana dan strategi yang ada, kita melihat perkembangan orang-orang tersebut itu akan menarik lagi di chapter-chapter mendatang. Sementara itu ya, di desa Konoha mungkin orang-orang seperti Sumire, Eida, dan Demon itu telah merencanakan sesuatu yang lain. Khususnya adalah Sumire sih teman-teman, karena dia akan memainkan peranan yang menarik di chapter ke berikut-berikutnya nanti itu, apalagi dia urusannya bersama Amado. Ingat pula ya, untuk Amado sendiri itu apakah nanti ketika limiter karma Kawaki dibuka itu akan benar-benar ngebantu mengatasi Shinju itu, mengingat bagaimana Kawaki kemarin datang dengan sangat marah-marah tuh. Bagaimana itu seorang harus waspada ketika Kawaki sudah membangkitkan 100% kekuatan Otsutsuki-nya tanpa batasan pula kan. Entah untuk Boruto, Shinju,
Senju maupun entitas lain. Bukan tidak mungkin Kawaki malah menyusul mereka ke Sunagakure kan? Kalian mungkin berhipotesa nggak tentang hal itu? Bisa aja kan teman-teman. Jadi kesimpulannya kisah ini memang menggambarkan betapa kompleks dan penuh tantangan dunia shinobi sekarang ini ya. Munculnya Senju, makhluk dengan kekuatan luar biasa, hingga taktik gila yang dipilih oleh para pemimpin untuk menghadapinya. Shikamaru sekarang itu berada di ujung tanduk nih, karena dia mempersiapkan orang-orang yang datang ke Sunagakure tersebut tuh dengan informasi yang dia dapatkan pada Kazen Koji, lalu dia menyusun rencananya. Nah, dari sini nih pergeseran dua pihak kini telah bergantung pada kecerdikan dan perasaan daripada kekuatan fisik. Itu menunjukkan bahwa ancaman yang ada bukan hanya tentang siapa yang lebih kuat, tapi siapa juga yang bisa mengambil keputusan memainkan psikologis. Dan kami pikir Shikamaru akan memainkan hal itu dengan cukup baik. Akhirnya nakama cerita itu menunjukkan bahwa bahkan dalam kisah shinobi itu, bahwa orang-orang seperti Eigo Jubi ini kayaknya loh dia luar biasa, tapi ada hal-hal yang mereka belum tahu sama sekali. Itulah kenapa Shikamaru menjalankan prinsip tersebut untuk diakses dan juga dilakukan oleh tim 7 Konohagakure. Dekati mereka para Eigo Jubi tersebut lalu lenyapkan seketika. Itulah yang direncanakan oleh Shikamaru. Ya agak cukup tragis dan juga kontroversial sih. Sepakat nakama semua tentang hipotesa ini. Oh ya, jangan lupa ya untuk subscribe juga channel terbaru kita ya teman-teman. Saga Boruto to Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Sodeshi. Nah tolong ikutin, subscribe dan ramaikan di sana, oke? Jadi jangan ditanyakan, silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.